Ya, kembali lagi bersama kita di channel Halo Margops. Kali ini kita kedatangan guest terbaru kita, yaitu Habibie Kancil. Dia itu pembalap profesional dan legenda di dunia balap liar Cibinong. Khususnya ya pasti orang-orang Bogor udah pada tahu lah. Iya, biasa artis begitu merendah. Soalnya emang udah tinggi. Gimana nih Bi, pengalaman di awal mula kayak ikut-ikut balap gitu? Ya, gua awal-awal sih iseng sih dari temen gua. Pertama mah ngikut-ngikut doang, kayak nonton, gak sampai turun ke jalan gitu kan. Gue belum pertama kali tuh ngeliat tuh pas gua kapan ya, masih SMK kelas 1 kayaknya deh. Kelas 1 gue tuh baru tahu di situ dunia perbalapan lah. Nah, gue cuma nonton doang. Akhirnya kan lama kelamaan tergiur lah, karena kan wah lumayan nih gue ngeliatnya mikir ininya ya, mikir pendeknya tuh. Wah gampang dapet duit nih, ternyata nggak segampang itu dunia perbalapan itu. Ya akhirnya turun lah beberapa kali lah, nyoba kan, tapi nggak sampai kan, rata-rata ada yang mainnya 1.000 2.000 tergantung orangnya juga. Ya gue main paling kecil-kecilan lah, main namanya Bogor gitu kan, terkenal dengan tipu-tipu spek lah gitulah ibaratnya. Jadi akhirnya makin sekarang berkembangnya zaman udah banyak lah yang ibaratnya motor-motor kencang kan, dulu kan belum ada tuh terlalu ramai. Tapi sekarang kan banyak lah, jadinya ya udahlah nggak sampai turun lagi, kayak nonton biasa lagi gitu. Dibi, gue mau nanya nih, motor pertama kali lo balap tuh lo pakai apa tuh? Pertama kali itu gue ngoprek, pertama ikut balap itu Vario. Gue ngiseng-ngiseng gue main itu, inget banget sih, gue main ke Bogor kota, namanya Trek Asia lah, ibarat Asia lu tau lah yang deket Gacuan. Situ tuh gue masih ya bisa dibilang cuma main kirian, tapi alhamdulillah sih masih berani bersaing sama anak kota dulu. Tapi ya berkembang zaman kan, gue bilang banyak yang sekarang tuh udah nggak kayak yang dulu, banyak motor-motor yang kenceng yang udah gila lah sekarang ibaratnya lah gitu. Pertama kali Vario. B. Ini kan lu balap liar ya. Pasti pernah dong dikejar silop. Sering tuh. Sering gue dikejar, tapi gue tuh dulu situ belum sering gue dikejar. Di situ gue belum tahu kalau namanya itu kita kalau balap bisa ngemel itu ibaratnya kita membayar akamsi, ya bisa dibilang rompi ijo lah atau laler ijo. Nah dari situ tuh gue baru tahu itu SMK kelas 2 kelas 3 itu sering anjing gue dulu dikejar-kejar lah, gila. Tapi alhamdulillah gue belum pernah ketangkep. Serius gue belum pernah ketangkep, alhamdulillah. Paling ketangkep tuh si Odon alias Adi, teman kita di sini, pernah ketangkep dia di mana ya? Dia kita pas itu ke trek Karadenan alias namanya Petro namanya. Bukan Petro namanya, apa ya? Lupa gua. Pokoknya trek ke Karadenan, di situ teman kita juga ada yang meninggal. Ya semoga aja beliau diterima di sisinya, alias namanya itu Kimet. Kimet lah, dia alumni Pego. Kan lu turun nih ke dunia perbalapan. Iya. Perbalapan liar lah namanya. Jadi kan perbalapan liar kan itu pasti ada risikonya ya, kayak entah itu misal lu lagi balap lu kecelakaan kah, atau enggak lu misalnya langsung meninggal kan. Nah misalnya nih ada suatu kejadian lu terjun lagi ke perbalapan liar dan lu tiba-tiba jatuh, entah itu lu jatuhnya dalam posisi tungkerep atau enggak kayak posisi tiba-tiba lu jatuh terus kelindes truk lah misalnya. Nah misalnya nih lu masih dikasih keajaiban nih sama Allah, lu masih dikasih hidup. Nah setelah lu sembuh, lu bakal turun ke perbalapan liar lagi atau enggak lu udah berhenti di situ aja? Alhamdulillah selama ini gue aman-aman aja sih ya, masih dilindungi sama Allah gitu. Belum ada sialnya, mungkin doa orang tua paling kuat kali ya, walaupun orang tua kan pasti ya gimana sih lu, orang tua ya kali mendukung anaknya begitu kan, ibaratnya berandalan lah ibaratnya. Alhamdulillah sih nggak, paling pernah hampir itu gue lagi nyeting, inget banget itu pas kecelakaan di kesalahan truk terguling pas di muter balik finish grade namanya di Lotte Grosir. Itu di finish itu gue udah hampir top speed sih. Untungnya gue pas Superman, namanya balap Superman ya kalau balap gitu lah, gue
gue diberhentiin, dikasih tahu pas di belekan kedua kalau ada truk kebalik. Mana itu tuh rem tuh nggak, ya bukan rem spakem motor-motor bawaan biasanya lah anjir. Gila sih di situ gue anjing udah ser-seran di situ, makannya itu dari situ posisi gue di situ udah ibaratnya udah mikir nyawa sendiri sih, daripada apa nyawa itu nggak sebanding sama hal begituan. Karena apa ya, kalau mending kalau menurut gua lu mau misalkan suka otomotif mending lu turun ke dunia jadi mekaniknya aja daripada jadi joki. Kalau jadi joki itu ya lu ibaratnya dapat berapa sih dari owner lu itu kan, apa misalnya lu main berapa cuma berapa dapat 50%, nggak nyampe 50% juga bisa jadi dapat 20% juga. Jadi nyawa lu itu cuman dibayar berapa gitu. Terlintas dari apa yang lu ngomong tadi ya, Bi. Lu bilang kan kayak kalau lu yang belum kerja nih gak usah main motor lu. Tapi kok lu bisa sih? Ibaratnya jual-jualin barang lah. Pernah gua motor tuh trouble. Gue punya PS aja, PS3 itu gue jual anjir, gue relain. Padahal itu ibaratnya dulu PS3 kan dulu susah ya. Dulu kan belum ada PS4, PS5. Kalau sekarang kan gampang lah. PS4 apaan sih lah, gampang dicari. Sekarang PS3 kan gampang juga. Dulu susah nyari PS3. Nah gue sampai relain itu sih hal-hal yang paling gue nggak mau inget, dan hal paling yang gue kecewain sampai gue jual PS3 disitulah. Sampai gue pokoknya sampai sekarang ya apapun yang kayak motor trouble gitu, motor-motor trouble ada harus direlakan, kayak banda-banda lantar barang-barang yang gue punya gitu gue jual-jualin. Semenjak lo balap nih ya, sebelum lo pensiun nih dari balap liar nih, penghasilan paling gede lo dapat berapa, Bi? Penghasilan biasanya paling kecil gua belum pernah gue nyentuh ke gope ke atas, nggak pernah. Belum pernah, soalnya gue belum pernah bawa yang taruhannya 1 juta, belum pernah. Gue paling kecil itu 200-300 sih paling kecil. Dan gue juga 50-50, misalkannya main 200 nih, gue kecipratannya paling berapa sih? Kalau nggak gocap ya cepet, itu tergantung dari yang punya motornya aja. Niat nggak sih dari diri lu tuh untuk kayak berhenti keluar dari dunia perbalapan ini? Entah kapan atau gimana tuh? Gue ada niat sih berhenti. Ya paling ya entah kapan ya, cuman udah nggak ikut-ikutan turun ke jalan lagi sih. Nggak udah kayak dulu kan sering sampai balik datang malam balik malam lagi gitu kan, pulang malam balik malam lagi gitu. Sekarang enggak sih, paling udah mengurangi lah, udah ingin mencari pekerjaan hal baru gitu. Kalau misalnya balap liar kan pasti knalpot kan kayak dimodifikasi ya, kayak entah itu brong. Misalnya nih lu misalnya lu lagi jalan pulang, nah lu kan motor lu brong tuh. Nah tiba-tiba tuh kayak warga tuh kayak keganggu banget kan. Misalnya sudah berisik, apalagi malam-malam, tengah malam, misalnya masih ada yang bangun lah. Nah tiba-tiba tuh kayak dari pihak itunya dia kayak nggak terima gitu, kayak wah berisik banget nih motor, udah malam masih aja ganggu. Nah keputusan lu, misalnya lu disuruh lu copot nih knalpot lu, apa lu copot nih, lu copot apa lu tetap ini pakai motor brong lu itu? Ya gue sih nggak membenarkan ya motor itu pakai knalpot brong. Cuman kan ada namanya alat untuk mengukur, namanya DB killer buat mengukur suara motor. Ya itu emang ada alat, cuman kan kalau polisi gimana sih buat tilang kayak gitu kan, ibaratnya ya udah sih lu pakai knalpot brong, ya udah knalpot brong gitu. Yang penting duit lah ibaratnya. Nah kalau gue sih kalau misalkannya ditegur kayak gitu ya bukan ganti knalpot ya. Kalau misalnya motor gue standar ya nggak masalah. Gue kan mengikuti dengan spesifikasi motor gue. Ya paling solusi satu-satunya adalah ubah saringan knalpotnya yang lebih adem gitu. Tapi ya tergantung lu juga sih. Lu masa iya pulang malam gitu kan lewat gang pas rumah lu masih nyalain motor gitu kan masuk gang, paling ya didorong sih mau masuk gardu rumah lu. Paling dari dari depan jalan kan gak mungkin gitu kan. Banyak juga, gue bukan memaklumi yang pakai knalpot brong, cuma kan banyak juga gitu kan mayoritas knalpot brong gitu. Itu gimana kitanya aja sih gitu. Pesan-pesan buat bocah yang penasaran ya sama dunia balap liar ya. Menurut lu di mana bagusnya, di mana buruknya sih? Terlintas dari taruhannya Dengan yang lu alami lah, Iya. pengalaman lu.
Terus kira-kira apa nih saran dan pesan lu ke mereka? Apakah mereka harus terjun ke situ atau enggak? Coba gimana? terlintas dari haram dan halalnya uang taruhannya itu. Orang gitu ibarat lu main judi lah, haram pasti gitu. Cuman ya saran dan pesan gua gitu, ya namanya juga bocil-bocil pubertas lah ibaratnya, oke lah mah nggak masalah gitu selagi kalau dianya nggak sampai terjun balap liar gitu. Kalau kata usaha gua, lu berhenti dah kalau misalkan ikut balap-balap gitu, mending kasihan nyawa lu gitu kan. Ada orang tua yang harus menunggu di rumah, belum tentu kan apa namanya lu anak satu-satunya laki-laki gitu, tulang punggung mengganti keluarga, ya kali lu mati konyol gitu kan, ibaratnya mati konyol gara-gara balap kan. Belum tentu lu mati syahid meninggalnya masuk surga, tuh selalu banyak kan, gak ada yang tahu walau alam kan dosa kita kan gimana gitu lah. Mending saran gua kalau soal eh, kalau modifikasi itu ya udah nggak apa-apa, cuman jangan sampai memaksakan gitu. Sekadar apa namanya standarnya aja lah, sesuai kebutuhan kita aja, yang perlu-perlu aja, jangan sampai yang nggak perlu harus dibeli ini dibeli nggak juga gitu. Jangan sampai memaksakan diri sendiri gitulah sama orang tua. Gitu sih saran gue. Jadi oke teman-teman, intinya adalah kalian jangan meniru kawan kita ini. lebih baik ya, lebih baik kalian memilih jalan yang benar. Sayangi nyawa kalian, diam di rumah, bantu orang tua daripada belajar ya, daripada melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Yang video dari teman kita ini pengalamannya seputar balap liar, ingat jangan diikutin ya. Ya, makasih ya kawan-kawan yang udah nyempetin nonton video ini. Kalau kalian suka ya tinggal di tap bukan, maksudnya di like, comment, and subscribe. Makasih banyak ya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.